Hikayat Kawan Surantau, Bunga Raya bagian pertama. Penulis Kang Man. Penjuru negeri pagi, pantauan manuver udara menunjukkan nuansa merah putih kemeriahan perayaan 17 Agustus di segala penjuru antero negeri. Umbul-umbul, bendera, gapura, panggung di mana-mana. Terdengar samar-samar gamelan kuda kepang mengalun. Gamelan kian lama kian jelas terdengar ketika kita mendekati dan tiba di arena pertunjukan kuda kepang. Masa orang berdatangan membentuk lingkaran mengerumuni sebuah grup kesenian kuda kepang yang tengah melakukan pemanasan pertunjukan. 6 seniman masing-masing menunggang kuda anyam menari serasi dalam harmoni gamelan. 2 orang, satu di kepala, satu di ekor, mengusung barong buaya. 2 orang, satu mengenakan topeng perempuan bergincu merah menyala, satu mengenakan topeng laki-laki berkumis tebal, menari sekenanya, terkesan lucu. 4 kuda anyam lain disandarkan pada tegakan pohon di halaman. Tak jauh dari arena kuda kepang, sebatang pohon pinang lepas kulit berlumur minyak gemuk terpancang tegak. Sejumlah benda berhadiah menarik menggantung di pucuknya. Lokal wisata pagi, sepi pengunjung. Berbagai kerja penataan dan pengembangan wahana wisata tengah berlangsung. Dekat jalan masuk, Jambul 30 tahun mengawasi sejumlah pekerja menata taman dan kolam ikan hias. Dari akses jalan masuk, Teratai 23 tahun bersepeda motor datang masuk. Berhenti di tempat Jambul berdiri, sorot mata Jambul berbinar. 1-2 pekerja menunda pekerjaan oleh sebab kehadiran Teratai. Mereka terpesona dengan kemolekan sang wanoja. Rambut menjejak babu jatuh menutup bahu, hidung laksana kuntum seroja, dada bagai mawar mereka, mata bening bak, mata bola kucing, kulit licin tak bercela, wangi pula. Jambul memejam mata, menghirup sepenuh sensasi aroma darah. Unbelievable, believe it or not, she's got magical healing smell. Dalam batin Jambul. Teratai dan Jambul bicara selama beberapa saat, kita tidak mendengar pembicaraan mereka. Motor diparkir, Teratai dan Jambul berjalan kaki menuju direksi Kit, bawah pohon rindang. Di dalam direksi Kit, Cepi 50 tahun duduk serius mempelajari gambar proyek. Jambul dan Teratai masuk dari pintu depan. Cepi cukup terkejut demi mendapat Teratai hadir di tempat kerjanya. Teratai, ayo masuk. Cepi berdiri. Kepada Jambul, Teratai melempar senyum. Terima kasih mas. Jambul tersenyum, sedikit membungkuk, mundur 2 langkah. Mari, kata Jambul. Terima kasih ya mas, kata Teratai. Sama-sama, kata Jambul pula. Jambul membalik badan, melangkah keluar lewat pintu. Cepi membimbing Teratai masuk lebih dalam. Rayu dan gendam telah membuat anak gadis itu tergila-gila kepada lelaki bangkotan yang umurnya 5-6 tahun kalender lebih tebal dari usia ayahnya. Pintu direksi Kit ditutup, angin berdesir, tajuk pohon bergoyang, daun-daun kering berguguran, sebatang ranting kering patah berkerosak menembus daunan jatuh menimpa direksi Kit. Jambul berdiri di tengah akses jalan masuk, mengawasi sejumlah pekerja yang sedang menata taman dan kolam. Gerak-gerik tubuh, roman muka dan pancaran matanya kentara menunjukkan pikiran kacau. Jambul dan Teratai menikmati berbagai wahana wisata yang ada. Renang, roller coaster, jongkat-jangkit, korsal, berlari-lari di taman, naik kuda, naik gajah, makan-makan dan lain sebagainya. Hanya berdua. Teristimewa berkuda yang sangat mengesankan bagi Jambul. Teratai adalah seorang penunggang kuda nan piawai.
Jambul berdiri di tengah-tengah akses jalan masuk, pandangan kosong ke arah direksi Kit. Sejumlah pekerja merasa heran dengan tingkah laku Jambul yang tidak biasa. Seorang pekerja dengan isyarat tubuh bertanya kepada pekerja lain tentang hal tersebut. Yang ditanya hanya tersenyum, geleng kepala dan angkat bahu pertanda tidak tahu. Sebuah SUV membawa satu keluarga masuk dari jalan besar. SUV bergerak perlahan, satu kali klakson berbunyi. SUV berhenti oleh sebab terhalang oleh Jambul yang berdiri melamun. Lorong jalan taman, Jambul dan teratai menunggang dua kuda, menyusuri lorong jalan taman lokawisata. Akses jalan masuk lokawisata, SUV bergerak perlahan dan berhenti karena terhalang. Jambul yang berdiri melamun. Klakson berbunyi. Jambul tetap tak bergeming. Klakson berbunyi panjang. Tet, 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 beberapa kali. Parmo, seorang pekerja, meneriaki Jambul. Hoi! Di lorong jalan taman, Jambul dan teratai berkuda menyusuri jalan menurun dan ketika terdengar teriak woi secara tiba-tiba, satu kaki depan kuda tunggangan Jambul terlantung batu. Kuda terpeleset, Jambul terpelanting jatuh dari pelana. Jambul terperanjat, refleks, lompat ke pinggir jalan. Sebagian pekerja senyum-senyum, satu orang tertawa terbahak. Semua yang ada di dalam SUV tersenyum dan tertawa kecuali sopir berwajah geram. Jambul tersipu malu, nafas tersengal. SUV bergerak masuk lebih dalam ke arena lokawisata. Direksi Kit, Cepi dan teratai merapikan kembali tempat dan penampilan masing-masing yang sempat acak-acakan. Direksi Kit dibuka. Cepi menarik nafas panjang, menghirup udara segar, melangkah keluar. Teratai keluar dari direksi Kit memandang Cepi yang duduk di bangku taman. Teratai bergerak bergabung dengan Cepi. Duduk. Om, kata Teratai. Ya sayang, sapa Cepi. Cepi, aku hamil, kata Teratai. Apa? Aku hamil, bunting, kata Teratai pula. Cepi terhenyak, berjuang keras mengelola emosi, berusaha menenangkan diri. Tahu dari mana? Telah datang bulan, sudah 3 bulan aku nggak mens. Celaka dalam hati Cepi, gawat, habis aku kalau biniku tahu. Sudah periksa dokter? Tanya Cepi ke Teratai. Sudah, dokter Nur Sasongko, langganan Om, positif, jawab Teratai. Hening. Teratai mendongak, pandangan menerawang langit menembusi celah ranting daun di tajuk pohon yang bergoyang diterpa angin. Cepi berdiri, Teratai menunduk. Cepi gelisah mondar-mandir dalam langkah pendek. Gugurkan saja, kata Cepi. Membelalak mata Teratai shock, nafas berat menahan tangis. Perlu waktu untuk menjinakkan emosi. Nggak mau, aku nggak mau menggugurkan janin kita, kata Teratai. Om harus bertanggung jawab, Om harus nikahi aku. Nggak mungkin, Teratai kan tahu Om punya keluarga, anak Om juga sudah besar-besar, bahkan bulan depan Om akan mantu. Apa yang harus Om katakan sama istri Om di rumah? Lihat mukanya saja, Om ngeri. Biar aku yang maju, kata Teratai. Aku yang bilang sama istri Om kalau aku hamil sama Om. Jangan gegabah, bisa pecah perang dunia ketiga. Akses jalan masuk. Sejumlah pekerja menata taman dan kolam. Jambul berdiri mondar-mandir mengawasi. Sambil mengawas orang kerja, Jambul sekali-sekali mengulur-ulur leher, menyorot pandangan ke arah direksi Kit. Di kejauhan tampak Teratai dan Cepi berbincang-bincang. Siapanya Pak Cepi dia? Dalam hati Jambul. Pacar gelapnya kah? Tak mungkin. Mana mungkin orang sebaik Pak Cepi mau berbuat serong. Di bangku taman depan direksi Kit, Teratai duduk. Cepi mondar-mandir dalam langkah pendek. Oke, kata Cepi, kita menikah di bawah tangan. Bagaimana? Aku nggak mau. Menikah di bawah tangan membuat status keturunan tak jelas. Aku nggak mau anak kita kelak digelar anak haram, kata Teratai. Cepi menepuk-nepuk kening.
Minta kau gugurkan kandungan, kau tak mau. Akan kunikahi engkau di bawah tangan, engkau pun tak mau. Harus nikahi aku secara resmi, kata teratai. Oke. Sabarlah sedikit, kata Cepi. Akan cari cara untuk kita dapat menikah secara resmi. Yang meradak otak di kepala sehingga menujah jantung di dada adalah kecemasan tentang perkawinan itu sendiri, dan ia tengah mempertimbangkan cara untuk menghindarinya. Dari bangku taman depan dirasuki, Teratai dan Cepi berjalan berdua menuju akses jalan masuk tempat motor Teratai diparkir. Dengan motor terparkir telah ada Jambul dengan wajah sumringah menanti kehadiran Teratai dan Cepi. Teratai menunggang motor, mesin motor di starter hidup. Aku pulang dulu ya kata Teratai. Cepi dan Jambul tersenyum. Mari mas, kata Teratai. Hati-hati di jalan, kata Jambul. Teratai mempunyai klakson motor. Mari, kata Teratai. Teratai dengan sepeda motornya meninggalkan kawasan wisata, lenyap dari pandangan, tetapi sorot mata Jambul dan Cepi masih berfokus pada arah kemana Teratai pergi. Tak ada perbincangan apapun antara Jambul dan Cepi untuk masa yang cukup lama. Keduanya tenggelam dalam pikiran masing-masing. Siapa dia? Tanya Jambul pada Cepi. Keponakan, kata Cepi. Kemenakan dari mana? Kok saya nggak kenal? Kata Jambul. Jambul mencermati wajah Cepi. Enggak mirip lagi, kata Jambul. Cepi menunjukkan wajah kusut. Maaf, cuma bercanda. Kemenakannya cantik, kata Jambul. Cepi cemberut, beranjak pergi menuju dari sekit. Tergopoh Jambul mengejar langkah Cepi. Pamannya ganteng, kata Jambul. Cepi tersenyum sambar. Siapa namanya? Tanya Jambul. Sudah punya pacar belum? Tanya Jambul pula. Cepi hentikan langkah, sejenak berpikir, dan ketika asupan pencerahan meradak otak, Cepi menyunging senyum. Dua bola mata berkisar. Ini dia, dalam hati Cepi. Pacar? Tanya Cepi. Iya, jawab Jambul. Mau? Tanya Cepi lagi. Jambul tersipu malu. Kalau mau, ku antar kau ke rumahnya. Mata Jambul berbinar, hati berbunga, tetapi tak lama berselang penampilannya lesu kembali. Bapak tentu sedang mempermainkan perasaan saya. Aku serius. Tentu kalau kau pun serius, kata Cepi. Sudahlah, kata Jambul. Mana mau gadis secantik dia sama saya. Cepi meraih pundak Jambul, mengajaknya melangkah mencari tempat duduk untuk mereka dapat berbincang lebih santai. Jangan pesimis. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Cepi dan Jambul duduk sebelah menyebelah di bangku taman. Kalau kau mau, aku kasih jalan, tapi tentu saja ada syarat yang harus kau penuhi, kata Cepi. Apa syaratnya? Tanya Jambul. Aku tak mau kau permainkan keponakanku. Sekali saja kau kecewakannya, kau akan berurusan denganku. Ku kejar kau sampai ke lubang belut sekalipun. Setuju, kata Jambul. Pada diri Jambul, Cepi menemukan tempat untuk ia dapat campakkan Teratai, wanoja jelita yang ia perusa lewat rayu dan genang. Cepi dan Jambul berbual di lokal wisata. Pacaran harus serius. Kuanggap kau sudah lebih dari sekadar cukup umur untuk membina rumah tangga. Sementara di rumah Teratai duduk berdiri berbaring kelontang selungkup gelisah di kamar tidur. Di lokal wisata, Cepi dan Jambul berbual. Kata Jambul, kalau kau memang serius ingin menikahinya, ku antar kau ke rumahnya. Tapi kalau hanya sekedar ingin main-main, jangan. Dia kemenakanku, kau tak berhak memperlakukannya sebagai barang mainan. Intinya adalah berpacaran dengannya berarti kau siap untuk menikahinya. Dengan senang hati, kata Jambul, itulah yang ku nanti. Cepi tersenyum renyah, meninju dada Jambul dengan lembut. Kini baru kutemui seorang laki-laki sejati, pas buat keponakanku, kata Cepi. Cepi dan Jambul bersalaman lalu tangan saling menggenggam dalam formasi adu pancu. Satu hal sebagai catatan,
tambah Cepi. Setelah kalian menikah nanti kau boleh membawanya sengsara, tapi jangan coba-coba menyengsarakannya. Sementara itu ramai pengunjung menikmati berbagai wahana wisata. Sudah bukan zamannya lagi, kata Cepi kepada Jambul, seorang anak teruna yang menambahkan anak darah belahan hati untuk jadi pacar mencintai dengan hanya ucapan I love you. Berharap dia balas love you too. Itu kuno, outdated. Ekspresikan cinta dengan tindakan. Dan momentum terbaik untuk meninggalkan kesan paling dalam adalah pada pertemuan pertama, kata Cepi. Saya tak yakin saya memiliki keberanian yang cukup untuk dapat mencobanya, kata Jambul. Itulah gunanya aku, kata Cepi. Jalan pedesaan sore hari, sebuah jeep bak terbuka. Cepi pegang setir dan Jambul di jok sebelah. Merayap naik turun pada ruas jalan berliku. Keduanya sekali-sekali menghirup dalam-dalam udara sejuk segar bebas polusi. Cuci mata, menikmati panorama perkebunan, teh, hamparan sayur mayur dan tanaman pangan lain, tembakau, tegakan kokoh kayu dan rimbun dedaunan yang menaungi aneka kehidupan hayati. Nun di hadapan Sukri 11 tahun mengenakan jersey CR7, tapi Kiam kaki ayam tak beralas kaki ngawe-ngawe menyetop untuk cari tumpangan. Jeep berhenti persis di depan Sukri berdiri. Kemana? Tanya Jambul. Lapang bola om, jawab Sukri. Ayo naik, kata Jambul. Tanpa membuka pintu Jeep, Sukri dua tangan mencekal bak, satu kaki menginjak ban kiri belakang, bergegas naik. Duduk di jok belakang, kembali Jeep bergerak maju. Main bola? Tanya Jambul. Tidak om, jawab Sukri. Itu pakai kaos Ronaldo. Tapi kenapa pula Kiam? Tanya Jambul. Sukri nyengir. Ada jarang kepang sama panjat pinang om, mau nonton. Oh, kata Jambul. Rumah teratai mengenakan kain samping corak kontemporer. Teratai menyapu pekarangan rumah dengan sapu lidi bergagang rotan, mengumpulkan sampah daun dan ranting di lubang sampah yang terletak di pojok luar pekarangan. Sampah dibakar api dan asap lubang sampah. Jalan perkampungan sore, seorang nenek penuh uban di kepala duduk selonjor di teras sebuah rumah sederhana. Nenek menyepah kapur sirih, meludah-ludah ke tanah, bersugi. Hitam mengkilap karang gigi sang nenek oleh sebab cemar kapur sirih dan tembakau sugi berpuluh tahun. Jeep melintas, nenek memutar poros leher dengan sorot mata tiada lepas mengikuti arah gerak kendaraan. Sugi menjendil di pipi. Jalan perkebunan, Parso 30-an tahun mengenakan kostum serba hitam ala pesilat, parang panjang dalam sarung menggantung di pinggang, berjalan kaki memikul kayu bakar. Jalan perkebunan, Jeep melaju gemercik aliran anak sungai yang ditingkahi desis reptil pelata, nyanyian serangga dan unggas serta riuh rendah gurau primata yang saling bersautan dan desir deru bayu kian melengkapi imaji perjalanan. Tiba-tiba, awas, kata Jambul. Jeep berkelit menikung sedikit ke kiri dan kembali lurus lempang ke hadapan untuk menghindari benturan dengan sebuah SUV berkecepatan tinggi yang tiba-tiba muncul dari depan. Keciut ban bergesekan dengan badan jalan, nyaris terjadi tabrakan. Kerikil, pasir, debu berhamburan merepotkan Parso, pejalan kaki pemikul kayu bakar di pinggir jalan yang datang dari arah yang berlawanan. Jalan hampir saja, kata Cepi. Menoleh jok belakang, Cepi terperangah. Terjungkal kau rupanya. Cepi melihat Sukri tersungkur di lantai jeep. Sukri terpental dari jok ketika tadi jeep berkelit menghindari tabrakan. Kini Sukri berusaha bangkit untuk duduk kembali jok. Kau gak apa-apa? Tanya Cepi. Sukri memaksa senyum, tidak menjawab secara verbal. Kembali Cepi memfokus perhatian pada ruas jalan di hadapan. Jalan perkampungan.
Roda jeep berputar dalam kecepatan sedang. Dua bocah laki-laki saling adu kecepatan berlari-lari mengejar kendaraan hingga kelelahan. Dengan nafas terengah-engah sempat menarik perhatian Cepi dan Jambul yang melihat aksi mereka lewat kaca spion. Sementara Sukri tidak tertarik dengan keberadaan dua bocah tersebut. Rumah teratai. Asap memberkas tipis dalam ruangan. Teratai mencuci, membersihkan, membereskan peralatan dapur dan dapur. Radio kecil menemani, memancarkan dendang lagu Melayu Delhi. Jalan perkebunan, seorang anak gembala menggiring sepasukan kambing angon melipir jalan berumput tebal. Si anak gembala menggendong seekor bayi kambing yang baru lahir di pengangonan. Induk kambing menguntit rapat di belakang anak gembala seraya tiada hendi mengembik. Merengek-rengek minta bayinya diturunkan, permintaan yang tak digubris oleh anak gembala. Namun ketika induk kambing kehilangan fokus seperti berbalik arah karena tidak melihat anaknya, sang anak gembala menunjukkannya kepada induk kambing sambil menyeru, "Meh, meh, 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 meh." Jalan perkebunan. Jeep bergerak dalam kecepatan sedang. Nun di hadapan anak gembala menggiring rombongan kambing menyeberang jalan. Roda jeep berputar melamban dan berhenti memberi kesempatan kepada rombong kambing angon untuk menyeberang jalan. Jeep lanjutkan perjalanan setelah rombongan kambing menyeberang. Lokasi pertunjukan kuda kepang. Sore, jeep menjelang. "Sampai sudah," kata Cepi. "Ramai pengunjung." Jeep berhenti dekat lokasi pertunjukan. "17-an," kata Jamul. "Semua tumpah ruah nonton jaran kepang." Sukri turun. "Terima kasih Om," kata Sukri. "Ya, sama-sama," kata Cepi. Jeep melanjutkan perjalanan. Sukri memburu lokasi pertunjukan kuda kepang. Sukri menerobos menyibak-nyibak kerumunan masa penonton untuk ia dapat posisi berdiri di lingkar terdalam menonton paling depan. Rumah teratai. Usai sudah beres-beres dapur, tak ada lagi asap terlihat. Teratai mengambil nafas panjang dan menghembuskannya. Lega di dada. "Rampung sudah," kata Teratai dalam hati. Teratai membersihkan tangan dengan kain lap yang tersampil paku di palang dada sebelah kusen jendela. Samar terdengar deru mesin jeep. Tangan masih memegang kain lap. Teratai memiringkan kepala, meninggikan sebelah telinga guna mempertajam indera pendengaran. Radio dimatikan. Kini mesin jeep lebih jelas terdengar. Tanpa menutup pintu dapur terlebih dahulu, Teratai bergerak ke ruang tengah lalu ke kamar tidur bersolek sekedarnya untuk memperbaiki penampilan. Lantas ke ruang tengah, ke ruang depan meraih kain samping dan yang tersampil di sandaran kursi rotan serta mengenakannya. Teratai ke beranda berdiri, pandangan menghadap ke jalan masuk pekarangan. Dari jalan jeep berbelok masuk pekarangan. Jeep bergerak perlahan, berhenti dan parkir. Mesin kendaraan dimatikan. Di atas jeep, Cepi mengambil sisir dari laci dashboard, bersisir dan bercermin kaca spion, memperbaiki penampilan yang sebetulnya tidak kusut. "Tunggu sini," kata Cepi, "nanti kupanggil." Jambul mengangguk, pandangan lebih fokus pada Teratai. Hati bergetar. "Siap," kata Jambul. Cepi turun, pintu jeep dibanting menutup. Pop. Cepi menghampiri Teratai di beranda. Teratai menyambut. "Kawannya kok nggak disuruh turun Om?" "Sebentar lagi," dia bilang. "Di luar enak, silir." Celinguk Cepi masuk rumah. Teratai mendampingi. "Bapak mana?" "Belum pulang dari sawah." "Ibu?" "Sama, di sawah juga." Dari ruang depan keduanya melangkah ke kamar tengah. Cepi menarik tangan Teratai masuk kamar tidur. "Om," kata Teratai. Pintu kamar tidur ditutup. Terdengar suara pintu dikunci. Waktu itu adalah kesempatan terakhir bagi kumbang tua menghisap nektar yang masih sangat berlimpah. Pos rendah malam. Burhan 27 tahun tidur meringkuk berselimut sarung dari leher sampai kaki. Hanya kepala tak bersarung, itu pun terbungkus topi kupluk.
Burhan menengkur. Marjan 45 tahun dan Ruli 30 tahun bersila berhadap-hadapan merentang runing. Assalamualaikum. Suara Junaidi. Waalaikumsalam, jawab Marjan dan Ruli. Pak Junaidi, kata Ruli. Junaidi kelihatan. Bagaimana? Aman kamu kita? Tanya Junaidi. Relatif aman, jawab Marjan. Relatif. Jadi tak sepenuhnya aman, tanya Junaidi. 3 hari lalu terjadi insiden di kedai jamu Marjan, kata Ruli. Insiden? Tanya Junaidi. Cucu Ipah tolak telur ayam ke kedaiku, jawab Marjan. Maridi? Ya, jawab Ruli. Masalahnya? Tanya Junaidi. Telur itu telur curian, jawab Ruli. Mencuri di mana dia? Tanya Junaidi. Kandang ayam milik nenek sendiri, kata Ruli. Nek Ipah? Tanya Junaidi. Iya, jawab Ruli. Kukira, kata Junaidi, curi dari tempat lain. Kalau cuma dari kandang sendiri tak masalah, biasa itu, bukan masalah. Kita juga dulu curi durian, rambutan dari kebun sendiri, cempedak, manggis, buah nona, nenas, kelapa muda, tak terbilang. Kau pun Marjan pernah sekali waktu jatuh dari pokok cempedak di ladangku. Ruli melompong terpengarah. Ingat tak? Kata Junaidi. Boy sedikit, tak perlu dibesar-besarkan. Pasalnya, kata Marjan langsung dipotong sama Junaidi. Tak ada pasal. Terus kata Marjan, telur itu sudah diram, tinggal menghitung hari menetas. Kedai jamu sore hari sebelumnya, sebuah sepeda motor dekil tak berlampu tanpa kaca spion parkir menyandar pada tegakan batang pohon tinggi dekat kedai. Marjan duduk mendengarkan radio transistor. Antena radio tersambung untaian kabel merah panjang yang tertamat sampai ke atas pohon. Di bangku tamu 2 orang pelanggan Tukino dan Ajiji menyeruput jamu. Maridi 11 tahun datang. Ajiji mencermati gerak-gerik Maridi dengan sorot mata curiga membuat Maridi merasa tak nyaman. Maridi menghampiri Marjan si penjual jamu. Ada apa? Tanya Marjan. Malu-malu Maridi menyodorkan 5 butir telur kepada Marjan. Jual telur, Wak, kata Maridi. Marjan menerima telur yang disodorkan lalu mencermatinya. Sejenak kening Marjan berkerut. Alis melengkung busur. Telurmu sendiri? Tanya Marjan. Betul, Wak, jawab Maridi. Dari laci Marjan mengambil 6 keping uang logam pecahan Rp1.000. 4 keping ia sodorkan kepada Maridi. Maridi tertegun, tidak bersegera menerimanya. Ayo ambillah, kata Marjan. Maridi menadahkan tangan. Marjan meletakkan uang tersebut ke atas tangan Maridi. Tambahlah, Wak, kata Maridi. Marjan mau ngerjitkan dahi. Tambah kau bilang? Tanya Marjan. Tak, iyalah, Wak, tambah. Itu pun sudah kemahalan, jawab Marjan. Marjan menambah 1 keping uang logam Rp1.000 kepada Maridi. Kasihan aku sama kau. Terima kasih, Wak. Ya, sama-sama. Maridi hendak beranjak pergi namun langkahnya terhenti oleh teguran Marjan. Hei, bukankah engkau cucu Ipah? Ya, Wak, betul. Siapa namamu? Maridi, Wak. Maridi, jadi kau yang punya nama Maridi? Ya, Wak, Maridi. Rajin mandi kau rupanya. Pantas kulitmu bersih. Untuk apa uang itu? Ya, sudah sana kalau kau tak mau jawab. Salam untuk Ipah, bilang dari Marjan saudagar jamu. Marjan poros-poros mungkin bibir repot menahan tawa lantaran geli telah berseloroh bilang Marjan saudagar jamu. Ya, Wak, jawab Maridi. Nanti saya sampaikan. Maridi beranjak pergi. Marjan geleng-geleng kepala. Kasihan itu anak yatim piatu tak berayah tak beribu sejak lama. Marjan duduk terkantuk-kantuk mendengarkan dangdut pantura pancaran radio lama di kedainya. Di bangku saja Tukino dan Ajiji baru saja habis menyeruput jamu. 4 gelas, 2 kecil, 2 besar, kosong kotor ada di hadapan mereka. Marjan bangkit mengembang senyum. Selamat datang pelanggan setia, kata Marjan. Ruli masuk datang. Silakan duduk, Tuan, kata Marjan. Wah, ada-ada saja. Jamu? Tanya Marjan. Tentu, jamu kuat telur bebek.
tidak pakai anggur, kata Ruli. Makin maju saja kedai Wak Yanku Marjan, namaku Marjan Bong. Oh iya, Wak Marjan penjual jamu nomor 1. Tukino menyapu jari telunjuknya pada bagian dalam gelas kotor 1 putaran, lalu ia jilat telunjuk itu. Tukino bersendawa dengan mulut terbuka. Ruli melirik. Tukino dan Ruli bertemu pandang. Keduanya tersenyum canggung. Makin maju saja kedai Wak Marjan kuperhatikan dari waktu ke waktu, kata Ruli. Telur bebek, beruntung kau datang tepat waktu, kata Marjan. Marjan menunjukkan sebutir telur bebek di tangan. Tinggal 1. Marjan meracik dan menyuruh jamu. Tukino dan Aji bangkit. Berapa, Wak? Berdua? Tanya Marjan. Iya, berdua, jawab Tukino. 16.000.